Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrul Huda. Saya dari Prodi Pelatihan Cabang Olahraga angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini akan menyampaikan apa itu komunikasi intrapersonal. Langsung saja, apa itu komunikasi intrapersonal? Yaitu keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam memproseskan simbolik dari pesan-pesan. Seseorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Dalam proses komunikasi intrapersonal, seseorang komunikator melakukan pengolahan informasi yang ia peroleh hingga menjadi pesan yang ia pahami dan diberikan makna. Berikut definisi dan pengertian komunikasi intrapersonal dari beberapa sumber buku atau dari beberapa ahli. Menurut Effendi tahun 1993, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi individu yang diciptakan untuk pengertian, yakni komunikasi yang berlangsung dalam diri sendiri, meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati dan memberikan makna atau intelektual dan emosional kepada lingkungan. Dan di sini ada menurut Huda 2013, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh satu orang saja atau terjadi dalam individu. Seperti halnya ketika sedang menghayal, seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Menurut Natuad Bodzo 2005, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau saat seseorang sedang memikirkan sesuatu masalah. Komunikasi ini juga bisa terjadi saat seseorang melakukan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Di sini ada proses dan tahap komunikasi intrapersonal. Menurut Rahmat, proses komunikasi intrapersonal melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensasi, yang kedua, tahap persepsi, dan yang ketiga, tahap memori, dan yang terakhir tahap berpikir. Di sini ada faktor yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal. Menurut Peter dan Perry 1997, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi intrapersonal seseorang, antara lain yaitu perkembangan tingkat dalam berbicara bervariasi, dan hal ini berhubungan erat dengan perkembangan anak. Orang tua memberikan pengaruh penting terhadap kemampuan anak untuk berkomunikasi. Perkembangan pada individu menentukan jenis komunikasi apa yang akan dipilih. Nilai-nilai dapat dipengaruhi interpretasi pesan dan juga bagaimana individu menginterpretasikan ide yang datang dari orang lain. Jika nilai yang dimiliki seseorang berbeda dan tidak ada penyesuaian antara individu, kemungkinan akan terjadi konflik saat melakukan komunikasi. Ada di sini kedua, emosi. Emosi dapat membuat seseorang salah menginterpretasikan pesan yang diterima. Jika emosi mempengaruhi komunikasi, dimaknai dengan perasaan subjektif seseorang dan mempengaruhi individu bagaimana berinteraksi dengan seseorang. Jika pada seseorang yang berkomunikasi tidak terkontrol emosinya, maka akan terjadi perdebatan karena emosi yang muncul. Latar belakang atau sosiokultural. Budaya adalah hasil dari mempelajari cara berbuat, berpikir, dan merasakan. Pengaruh kebudayaan menetapkan batas bagaimana seseorang bertindak dan berkomunikasi. Dalam hal ini, komunikator harus bisa menyesuaikan dengan kebudayaan komunikan agar komunikasi yang berjalan menjadi efektif. Berikutnya ada gender atau jenis kelamin.
pria dan wanita memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Anak perempuan biasanya berkembang pusat komunikasi di otak lebih bagus daripada anak laki-laki. Selanjutnya, pengetahuan. Penggunaan bahasa yang umum sangat tepat digunakan jika pengirim dan penerima pesan memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Pesan akan menjadi tidak jelas jika kata yang digunakan tidak dikenal penerima, karena pemakaian bahasa yang lazim menjadi faktor yang sangat membantu dalam berkomunikasi untuk menjembatani perbedaan yang terjadi. Selanjutnya ada lingkungan. Seseorang dapat berkomunikasi lebih baik dalam lingkungan yang nyaman. Kurangnya kebebasan seseorang bisa mengakibatkan kebingungan, ketegangan, gangguan lingkungan juga bisa mengganggu pesan yang dikirim. Lingkungan yang nyaman sangat membantu dalam proses komunikasi. Karena inilah lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi dalam komunikasi. Saya ambil contoh komunikasi intrapersonal, yaitu ketika kita menghayal atau ketika kita membayangkan bagaimana ketika kita ada di masa depan. Misalkan saya akan menjelang ketika anak olahraga menghayal akan menjuarai di suatu event atau di suatu pertandingan, pasti dia akan berinteraksi dengan komunikasi intrapersonalnya atau berinteraksi dengan diri sendiri. Setelah itu dia akan bertanya-tanya kepada diri sendiri bagaimana cara meraih apa yang dia inginkan, bagaimana cara meraih kemenangan di depan, bagaimana cara menyelesaikan atau cara memenangkan pertandingan tersebut. Materi selanjutnya yaitu pengertian persepsi. Sini saya akan memaparkan atau memberikan materi tentang persepsi, bagaimana prosesnya persepsi, faktor, jenis, dan contoh persepsi itu sendiri. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian persepsi. Yang dimaksud dengan pengertian persepsi atau perception secara umum adalah proses penginderaan yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Pendapat lain mengatakan arti persepsi adalah suatu proses interpretasi yang dimulai melalui penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima individu melalui alat reseptor atau indera yang kemudian diorganisir sedemikian rupa sehingga individu menyadari bahwa pemahaman tentang hal-hal yang diindera. Dari penjelasan tersebut ada dua hal penting yang terdapat dalam suatu persepsi, yaitu interpretasi, yaitu memberikan kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu hal. Pengorganisasian yaitu suatu proses, tindakan, atau cara untuk mengatur sesuatu. Dari definisinya dapat disimpulkan bahwa persepsi seseorang dapat terbentuk dari berbagai hal di sekitarnya, baik disadari maupun tidak disadari. Namun terkadang individu mengalami kesulitan untuk membentuk persepsi sendiri karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, masyarakat, dan media. Di sini ada pengertian persepsi menurut para ahli. Agar lebih memahami apa itu persepsi, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini, yaitu yang pertama ada Ruben SP 2003. Pengertian persepsi adalah suatu proses di mana setiap individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka sehingga memberikan makna pada lingkungan mereka. Yang kedua ada Philip Kotler tahun 2004, mengartikan persepsi adalah suatu proses di mana individu melakukan seleksi, mengatur, dan
menginterpretasikan masukan-masukan informasi, menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Yang ketiga ada Robert Keitner and Angelo Kinki. Dia mengartikan persepsi adalah suatu proses kognitif yang memungkinkan individu dapat menafsirkan dan memahami lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada proses terjadi persepsi. Seperti yang telah disebut pada paragraf di awal, pembentukan persepsi terjadi dari pengalaman diri sendiri dan lingkungan seseorang. Menurut Bimo Walgito, proses pembentukan persepsi melalui beberapa tahap, yaitu adanya objek yang memberikan rangsangan atau stimulus. Stimulus tersebut kemudian memicu reseptor atau alat indera manusia. Selanjutnya terjadi proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh indera akan diteruskan oleh saraf sensorik menuju otak. Di dalam otak terjadi beberapa psikologis, yaitu otak melakukan proses terhadap stimulus sehingga individu kemudian menyadari, menafsirkan, menilai, dan memahami objek yang diterima oleh alat inderanya. Setelah individu menyadari dan memahami objek yang diterima reseptor, selanjutnya otak mendapatkan kesimpulan atas informasi yang diterima sehingga menghasilkan persepsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi secara umum yaitu persepsi manusia dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Adapun penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut. Faktor internal. Faktor internal dalam hal ini merupakan berbagai faktor dari dalam diri sendiri yang dapat mempengaruhi persepsi individu, antaranya fisiologis, yaitu proses masukkan informasi melalui alat indera manusia yang dapat mempengaruhi dan melengkapi upaya untuk memberikan arti terhadap suatu objek atau lingkungan sekitarnya. Minat, yaitu kecenderungan individu untuk tertarik dan memperhatikan tipe dari stimulus tersebut. Perhatian, yaitu pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek yang datang dari dalam dan luar individu. Kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh individu untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kenyamanan dan kesejahteraan. Suasana hati, yaitu keadaan emosi individu yang dapat mempengaruhi perasaan pada saat tertentu sehingga dapat mempengaruhi individu tersebut dalam menerima, mengingat, bereaksi terhadap suatu objek atau lingkungan. Pengalaman dan ingatan. Pengalaman seseorang tergantung pada ingatannya terhadap berbagai peristiwa dan kejadian di masa lalu untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini merupakan berbagai faktor dari luar diri seseorang individu yang dapat mempengaruhi persepsi individu tersebut, diantaranya yaitu stimulus atau objek atau keadaan yang diterima oleh alat indera seseorang individu dan dapat merangsang pikiran dan perasaan individu tersebut. Umumnya untuk membentuk suatu persepsi maka stimulus harus cukup kuat. Ketepatan persepsi juga dipengaruhi oleh individu yang melakukan persepsi, terutama bila objek yang menjadi stimulus merupakan suatu benda bukan manusia. Lingkungan atau situasi, dalam hal ini objek dan lingkungan atau situasi yang latar belakanginya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga lingkungan atau situasi yang dilatar belakangi suatu objek akan mempengaruhi persepsi seseorang, terutama bila objek adalah manusia. Di sini ada jenis-jenis persepsi. Secara umum, persepsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Mengacu pada definisinya, adapun jenis-jenis persepsi adalah sebagai berikut. Persepsi visual.
yaitu persepsi individu yang diperoleh dari indera penglihatan atau mata. Dengan indera penglihatan, seseorang dapat mengenali suatu objek melalui cahaya yang masuk ke mata dan kemudian menafsirkannya. Persepsi auditory yaitu persepsi individu yang diperoleh dari indera pendengaran atau telinga. Dengan indera pendengaran, seseorang dapat mengenali suatu objek dari suaranya. Persepsi peradaban, yaitu persepsi individu yang didapatkan melalui indera peradaban atau kulit. Dalam hal ini, seseorang dapat mengenali suatu objek dengan meraba atau menyentuhnya. Selanjutnya, persepsi penciuman, yaitu persepsi individu yang diperoleh dari indera penciuman atau hidung. Dengan indera penciuman, seseorang dapat mengenali suatu objek atau keadaan dengan merasakan bau. Selanjutnya ada persepsi pengecapan, yaitu persepsi yang didapatkan individu dari indera pengecap atau lidah. Dengan indera pengecap, seseorang dapat mengenali suatu objek dengan merasakan di lidah, misalnya makanan dan minuman. Contoh persepsi. Agar lebih memahami apa itu persepsi, berikut ini adalah beberapa contoh persepsi yang sering dimiliki oleh manusia. Rendah diri, seorang individu dapat merasakan rendah diri ketika melihat atau mendengar suatu pesan atau objek tertentu yang membuatnya tidak berdaya. Seperti hal tersebut akan menjadi sebuah persepsi dalam pemikiran sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Yang kedua, ada perasaan bangga. Dalam ilmu psikologi komunikasi disebutkan bahwa rasa bangga yang dialami seseorang merupakan contoh persepsi. Seseorang bisa mendapatkan persepsi dalam bentuk rasa bangga ketika mendengar pernyataan orang lain yang mengakui karya dan atau prestasinya. Demikian penjelasan ringkas mengenai pengertian persepsi, faktor yang mempengaruhinya, jenis-jenis proses terjadinya, serta contoh persepsi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kalian. Terima kasih.